Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Miftahur Rahman akan menjelaskan salah satu kaidah fiqhiyah ghairu asasiyah, yakni al-kharaju bid-dhaman, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal tahun 2020-2021, mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah yang diampu oleh Al-Ustadz Muhammad Nafi'u Akbar. Untuk penjelasan kaidah al-kharaju bid-dhaman, marilah kita simak video berikut ini. Ya, sekarang kita masuk ke syarhul qaidah atau penjelasan tentang kaidah al-kharaju bid-dhaman. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, al-kharaj itu artinya sesuatu yang dikeluarkan berupa manfaat, baik itu manfaat benda maupun manfaat pekerjaan. Sedangkan ad-dhaman itu artinya ganti rugi. Nah, apa maksud dari kaidah ini? Mal ghordu min hazil qaidah. Maksud dari kaidah ini ialah orang yang berhak menerima keuntungan ialah orang yang punya kewajiban untuk menanggung kerugian. Ya, keuntungan ini menjadi milik orang yang berani atau orang yang mampu menanggung kerugian, karena jika pada suatu saat nanti barang yang telah dimiliki itu memiliki kerusakan atau mengalami kecacatan, maka orang yang mempunyainya lah yang harus siap merugi, ialah yang harus siap membenarkannya. Jika kerugian itu dapat ditanggung, maka manfaat akan kita peroleh. Saya akan memberi contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apabila kita membeli mobil baru, banyak sekali manfaat dari mobil yang dapat kita rasakan. Kita tetap bisa pergi ke kantor walaupun kondisi sedang hujan-hujanan. Kita dapat menggunakan mobil untuk bertamasya bareng keluarga, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Tetapi apabila pada suatu saat nanti mobil itu mengalami kerusakan, mengalami kecacatan, maka kitalah yang harus siap merugi, kitalah yang harus membenarkannya, kitalah yang harus membawanya ke bengkel sehingga mobil itu dapat digunakan seperti semula. Itulah penjelasan singkat tentang kaidah al-kharaju bid-dhaman. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalil yang menjadi landasan kaidah ini. Ya, asal kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha anna ar-rajula ibta'a gulaman faqama indahu ma sya'allah an yukima summa wajada bihi aiban khasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Faqala ar-rajulu ya Rasulullah qad istaghalla gulami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman. Ya, arti dari hadis ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu anna rajula ibta'a gulaman, bahwasanya seorang laki-laki telah membeli budak laki-laki. Faqama indahu ma sya'allah an yukima, dan budak tersebut tinggal bersama laki-laki tersebut selama beberapa hari. Summa wajada bihi aiban, pada suatu hari lelaki tersebut menemukan cacat terhadap budak tadi. Fahasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lelaki tersebut melaporkan penjual kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad faraddahu alaihi, dan Nabi Muhammad pun menyuruh agar budak tersebut dikembalikan kepada penjual. Faqala ar-rajulu, dan penjual pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah qad istaghalla gulami, ya Rasulullah, sungguh ia telah memperkerjakan budakku. Dan Rasulullah pun menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keuntungan adalah imbalan atas kerugian, al-kharaju bid-dhaman. Inilah dalil yang menjadi landasan penggunaan kaidah ini. Ya, selanjutnya saya akan memberikan contoh aplikasi kaidah al-kharaju bid-dhaman dalam kegiatan sehari-hari. Untuk contoh yang pertama, saya akan memberikan contoh pada kegiatan muamalah, yaitu pada akad mudharabah. Ya, ketika pada awal sohibul mal dan
pelaku usaha itu telah mendapatkan atau saling menguntungkan, maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama menanggung rugi. Jika pelaku usaha telah mendapatkan rugi karena usahanya gagal, maka pemodal pun harus menanggung ruginya karena mereka telah menjadi akad, yaitu akad mudharabah. Ya, selanjutnya contoh yang kedua adalah ketika kita membeli sapi. Ya, banyak sekali manfaat dari sapi yang dapat kita rasakan, seperti kita bisa merasakan susunya, kita bisa menggunakan sapi untuk membajak sawah, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi ketika sapi itu mati, kita harus menanggung kerugian dari matinya sapi tersebut. Maka oleh karena itu, keuntungan akan kita peroleh ketika kita sanggup menerima kerugian. Mungkin sekian penjelasan saya terhadap qaidah al-kharaju bid-dhaman. Semoga penjelasan pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf atas semua kesalahan. Wa akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.